Semangat pagi. Selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPD MM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Masih di call katanya dia. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali semangatnya ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini aku gembira, ini ada Ibu Niswati ini yang udah beberapa kali off. Beliau terlalu sibuk seminar sana-sini. Ini meluangkan waktu menjelang Lebaran. Terima kasih dari Gorontalo. Salam untuk kita semua. Baik. Oke sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Jonro Imunte S.Sos, seorang pemimpin redaksi majalah Narwastu, lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, dan peraih Award Jurnalis Muda Motivator 2009 dari Majelis First Indonesia, serta penggagas pemberi penghargaan pada tokoh-tokoh Kristiani pilihan majalah Narwastu, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Jonro. Ya, selamat siang Ibu Zulfa. Salam sehat untuk kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, baik. Kita sehat mau menjelang libur Lebaran ini. Iya, baik. Luar biasa sekali. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu figur inspiratif. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini telah mengubah banyak tatanan kehidupan dan banyak jatuh korban akibat pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan, hubungan sosial terganggu, dan mental banyak orang jadi terpuruk. Nah, karenanya, di semua lini kehidupan Indonesia memerlukan figur-figur inspiratif dan mampu memotivasi. Nah, apakah Anda adalah orang yang dimaksud? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Bapak Jonro. Jadi, untuk sahabat pembelajar jangan kemana-mana sampai acara selesai. Dan saya informasikan, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, atau klik raise hand, nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Pak Jonro. Oke, baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana mengenai materi figur inspiratif. Mungkin dari Pak Danang bisa menjelaskan terlebih dahulu. Silakan Pak Danang. Oke, terima kasih Zulfa. Jadi Zulfa tadi sudah mengungkapkan ya betapa banyak prestasi dari rekan kita Bapak Jonro Imunte ini ya. Bahkan sejak mahasiswa sudah meraih prestasi sebagai juara penulisan artikel Kristiani. Lalu profilnya sudah pernah dimuat juga dalam media nasional ya, seperti Suara Pembaruan. Nah, sekarang apa latar belakang pemberian penghargaan yang diberikan Narwastu selama ini kepada tokoh-tokoh inspiratif itu dan bagaimana dampaknya? Nah, langsung saja kita persilahkan Bapak Jonro Imunte untuk menyampaikan. Selamat siang, salam Danang, datang untuk menang. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Zulfa, Pak Danang. Ini pertama kali saya bicara di wadah
Indonesia Belajar. Dari namanya saja saya sudah lihat kita haus untuk terus belajar di tengah bangsa yang menghadapi banyak kesulitan saat ini. Pak Danang, tadi Bapak menanyakan kita majalah Kristiani, tapi berwawasan nasional. Masalah kebangsaan, masalah kerukunan, kedamaian, pluralisme, itu banyak kita angkat di majalah kita. Kita terbit secara bulanan, kita juga terbit secara online, dan kita juga punya podcast. Dan tokoh-tokoh yang inspiratif, mampu memotivasi, mampu mengedukasi, dan selalu berupaya membuat kerukunan dan kedamaian di tengah bangsa ini, itu yang selalu kita tampilkan. Kita ingin bangsa yang besar ini dipengaruhi oleh orang-orang yang inspiratif. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Danang, bagaimana kita mengapresiasi tokoh-tokoh inspiratif. Kita memulai pemilihan tokoh-tokoh inspiratif sejak akhir tahun 1999, ketika reformasi mulai bergulir. Pada saat itu kami melihat bahwa Indonesia ini banyak tokoh-tokoh yang perlu kita angkat. Tokoh-tokoh yang punya pengaruh, bisa menularkan semangat juang. Ketika bangsa ini menghadapi keterpurukan, disitulah sebenarnya kita menginginkan figur-figur anak bangsa yang peduli pada persoalan bangsa dan negara ini. Dan berbagai latar belakang sudah kami angkat di majalah Narwastu terkait dengan pemilihan tokoh inspiratif ini. Dan tokoh inspiratif ini perlu kami sampaikan bahwa tokoh yang bersangkutan harus pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, dia harus sosok yang Pancasilais, dalam arti peduli pada persoalan bangsa dan negara tanpa sekat-sekat suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang berikutnya, dia peduli pada persoalan masyarakat, terutama masalah kemiskinan, kebodohan, termasuk pada penyakit sosial. Kita tahu salah satu masalah yang sangat serius sekarang ini di tengah bangsa kita, selain penyakit sosial, adalah bahaya narkoba, terorisme, korupsi, dan termasuk jual beli manusia. Nah, bagaimana figur-figur yang kami katakanlah angkat selama ini terkait dengan situasi bangsa kita? Ada tokoh-tokoh yang kami angkat itu berlatar belakang Jenderal Purnawirawan, kemudian ada juga seorang pengusaha, ada juga politisi, ada juga akademisi atau dosen, ada juga pengacara, dan ada juga aktivis LSM, termasuk pimpinan organisasi kemasyarakatan. Ada beberapa tokoh yang bisa saya sebutkan di sini, Pak Danang. Yang pertama seperti advokat atau pengacara almarhum Peter Siringo-Ringo. Beliau pernah kami angkat menjadi tokoh Kristiani pilihan Narwastu karena kami anggap seorang yang inspiratif. Kenapa saya katakan inspiratif? Beliau selain bekerja sebagai seorang pengacara, membela keadilan, kebenaran, dia masih memberikan hati untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Misalnya ada yang lahannya diambil alih oleh orang yang punya kekuatan atau kuasa, dia mau membela tanpa imbalan, atau kalau istilah sekarang ini pro bono. Jadi dibantu secara cuma-cuma atau gratis. Di sisi lain, dia juga masih memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Dia membuka kantornya itu untuk menerima pengaduan konsultan hukum. Kalau saat ini kan kita lihat ada banyak barangkali kantor-kantor hukum susah didekati, tapi kantornya itu terbuka untuk didatangi orang untuk konsultasi hukum. Karena salah satu kebutuhan masyarakat di perkotaan, apalagi seperti Jakarta saat ini, adalah kebutuhan hukum. Kemudian ada juga tokoh yang pernah kami pilih, mungkin kita yang di Jakarta pernah tahu nama beliau, seorang jenderal bintang 2, Majen TNI Purnawirawan Darpito Pudjastungkoro. Beliau pernah dulu jadi Pangdam Jaya dan staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Kenapa kami anggap beliau ini sangat inspiratif? Di tengah kesibukan beliau, beliau masih mau memberikan bimbingan spiritual kepada umat, apalagi dia seorang Kristiani, mau dia misalnya menyampaikan siraman rohani. Jadi orang-orang yang membutuhkan siraman rohani, dia mau memberikan itu. Ini agak unik. Jadi dia tidak terjun berpolitik, tapi memberikan
siraman rohani terutama ke daerah-daerah. Itu yang unik dari beliau ini. Yang berikutnya ada tokoh yang kami pernah angkat juga, namanya Ritson Manyonyo. Ini seorang tunanetra, tapi yang hebatnya, luar biasanya, dia juga membina ratusan orang yang tunarungu, tunanetra, sampai pernah beliau itu diundang oleh seorang wartawan senior yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Kik Andy. Itu luar biasa. Dia bisa menginspirasi, artinya dengan keterbatasannya dia masih memberikan sesuatu yang berpengaruh. Kita juga jadi terusik, orang yang secara penglihatan sangat terbatas tapi bisa juga berbuat kebaikan untuk sesama. Kemudian kami juga pernah mengangkat seorang Andreas Nandiwardana, seorang aktivis organisasi kepemudaan di KNPI. Kita tahu anak-anak muda sekarang ini kan mungkin lebih cenderung instan, ya, ingin sukses, tidak peduli dengan sesama. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, waktu dia dulu aktif di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, mereka mau bahu-membahu mengumpulkan anak-anak muda untuk melakukan vaksin. Mereka melakukan vaksin, kemudian bantuan sosial, bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita tahu, waktu terjadi mulai pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, banyak orang yang terusik, terutama di bidang ekonomi, kena PHK, hubungan sosial terganggu, termasuk anak-anak yang tadinya tatap muka untuk bersekolah atau kuliah akhirnya melalui online. Dan ini anak-anak muda yang menurut saya anak-anak muda yang tangguh, inilah calon-calon pemimpin Indonesia ke depan yang saya lihat. Mereka tidak hanya menunjukkan kecintaan kepada bangsa, tapi mereka juga menularkan semangat kebangsaan. Ayo, ini bangsa kita mengalami masalah, mari kita bersama-sama untuk membangun. Itu pesan yang mereka sampaikan. Kemudian ada juga sosok yang pernah kami angkat, beliau Brigjen TNI Purnawirawan Harsanto Adi. Beliau dulu mantan petinggi di Kementerian Polhukam RI. Beliau pernah dulu menjadi sekretaris pribadi Pak SBY, waktu Pak SBY dulu sebagai Menko Polsoskam. Apa yang menarik dari beliau? Beliau seorang tokoh anak bangsa yang selalu menggaungkan, mari kita berdamai dengan bangsa ini. Jangan kita gaungkan misalnya bahwa agamanya yang itu beda dengan kita, tapi mari kita membangun bangsa ini, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita. Jadi selalu digaungkan kebersamaan, mari kita membangun bangsa ini supaya bangsa ini kuat. Bangsa yang ada dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita bangun bersama-sama, tidak memandang suku, mari semua agama menyampaikan kerukunan, kedamaian, suara keadilan, supaya bangsa kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kemudian ada juga yang pernah kami angkat, seorang motivator, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar namanya Ibu Esra Manurung, seorang motivator, juga konsultan keuangan. Pernah beliau dulu waktu masa mudanya mengalami keterpurukan hidup, pernah berada dalam kemiskinan, karena kemiskinan pernah dulu nyaris bunuh diri, tapi sekarang menjadi motivator yang hebat. Dia bisa menggugah anak-anak muda, terutama kaum perempuan, supaya bangkit, bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa ini. Dikatakan bahwa perempuan adalah aset dari bangsa ini. Jadi seorang ibu yang berada di rumah tangga, atau katakanlah yang menjaga anak-anak di rumah, membimbing anak-anak di rumah, itu tidak bisa kita anggap remeh. Seorang ibu yang bisa mempersiapkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas di rumah, sebenarnya punya peran yang luar biasa untuk membangun bangsa. Jadi kaum ibu-ibu juga dimotivasi supaya bisa berbuat sesuatu, lakukan apa yang bisa dilakukan oleh kaum ibu rumah tangga di rumah, misalnya membimbing anak, menyemangati anak, karena inilah calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Pak Danang. Mungkin saya lebih senang nanti kalau kita bertanya jawab, apa yang bisa ditanyakan nanti bisa saya jawab. Terima kasih Pak Danang.
Iya, baik. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan mengenai materi figur inspiratif. Silakan, Pak. Baik, mungkin ada dampak-dampak bagi mereka yang telah terpilih, ya. Tentu saja menjadi figur inspiratif punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa benar-benar dia itu pantas dicontoh, pantas menginspirasi, pantas menunjukkan ya baktinya bagi nusa, bangsa, dan masyarakat sekitarnya. Apakah seperti itu juga untuk follow up tindak lanjut berikutnya, Pak Condro? Ya, Condro. Ya, Pak Danang, ini pertanyaan yang cukup menarik. Bapak tadi bertanya, setelah mereka ditokohkan, apa selanjutnya yang mereka lakukan? Ini menarik ya. Mungkin akhirnya saya sekarang dalam forum ini terbuka sedikit. Mungkin kita kenal yang namanya Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Waktu beliau dulu belum terkenal sekarang, pernah kami angkat juga beliau dalam tahun 2008 sebagai salah satu tokoh yang inspiratif. Kenapa kita sebut dia seorang inspiratif? Waktu dia maju sebagai anggota DPRD di Bangka Belitung, di Bangka sana, dia berpolitik tidak dengan menggunakan atau katakanlah dengan kebiasaan money politics. Tapi dia bilang, kita ingin mesejahterakan rakyat. Bagaimana? Bapak Ibu memilih saya, kalau Bapak Ibu sepakat dengan visi saya, ayo dukung saya. Jadi waktu itu dia selalu menggaungkan politik tanpa money politik. Ini cukup menginspirasi saya kira. Dan yang menarik, ketika beliau kami angkat dulu tahun 2008, tahun 2012 atau 4 tahun kemudian ya ada perubahan, beliau jadi wakil gubernur waktu itu berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 2 tokoh yang pernah kami angkat, figur politisi di Sumatera Utara, Bapak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara, dan juga Bapak S. Lawli, Bupati Nias. Mereka bisa menjadi bupati sampai 2 periode. Jadi sebelum mereka itu jadi bupati sudah kita angkat dulu. Jadi memang kita ingin mengangkat tokoh-tokoh ini Pak Danang supaya berdampak pada masyarakat. Biarlah tokoh-tokoh yang kita angkat ini memberikan pengaruh, menularkan sisi-sisi positif, sisi-sisi yang menginspirasi untuk kebaikan sesama kita. Begitu Pak Danang. Baik, terima kasih. Sulfa, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang langsung mau bertanya, silahkan. Ibu Niswati mungkin mau ditanyakan, siapa tahu pengen jadi tokoh. Ini kalau saya figur inspiratif juga ini Ibu ini. Silakan Ibu Niswati. Baik. Ya, mohon maaf ini saya 2 Zoom yang saya hadapi sana sini. Saya mengikuti 2 Zoom ini, mohon maaf. Nah, ini tokoh inspiratif seperti ini ya, sibuk sana sini. Gini. Saya ingin menanyakan hal yang kecil tapi itu sangat punya efeknya. Kadang-kala kita sampai menimbulkan kesan yang tidak baik ya. Tapi saya bukan tipe manusia yang fanatik di satu figur, enggak. Cuman kadang-kala kita kalau sudah senang, bahkan sudah simpati dengan figur yang kita kagumi itu, kadang-kala kita jadi malah ada musuh. Gimana itu Pak, untuk menghilangkan hal-hal yang demikian? Singkat saja yang saya tanyakan demikian. Baik, terima kasih Ibu Niswati. Ini pertanyaan yang tanda petik agak dilematis ya. Ketika kita menokohkan seseorang, memang ini kembali masalah pilihan. Ini contoh Bu ya, tidak usah jauh-jauh. Kita masih ingat Pilpres 2014 Bu ya, dan Pilpres 2019. Sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya terbelah dalam 2 kubu. Ada yang membela Pak Prabowo, ada yang membela Pak Jokowi. Tapi syukur ya kepada Tuhan, sekarang mereka sudah bersama-sama kembali. Jadi menurut saya, kedua tokoh bangsa ini pun tokoh yang inspiratif. Kita lihat contoh, seandainya Pak Prabowo tidak mau bergabung ke Pak Jokowi, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Saya lihat ada kerendahan hati yang luar biasa dari Pak Prabowo
sehingga mau bergabung memperkuat pemerintahan. Ini menurut saya, Bu, ini tokoh-tokoh inspiratif. Dan saya yakin pendukung Pak Prabowo juga banyak yang tidak puas atau tidak suka dengan keputusan Pak Prabowo ini. Jadi dalam kehidupan ini, Bu, ini saya kira masalah pilihan, ya. Tapi intinya begini, apa yang baik untuk banyak orang itu harus kita pilih. Apa yang baik untuk bangsa ini supaya kita senantiasa rukun, damai, dan bangsa ini tidak terpecah belah, itulah cita-cita kita. Pendiri bangsa ini mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kita juga harus ingat sejarah, tidak secara kebetulan. Kalau di tengah bangsa ini ada berapa ratus suku, ada berapa agama, ada ras, itu anugerah Tuhan. Kita harus syukuri. Dan kita tidak bisa pungkiri itu adalah keniscayaan. Saya kira demikian. Salam sama Ibu ya. Nanti insya Allah siapa lagi bisa ketemu ya. Oke, terima kasih. Miss Wati, ada Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Sulfa, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang di chat room? Ya, baik, atau yang lainnya silahkan kalau ada yang bertanya. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Dari Ibu Fitra. Selamat siang, izin bertanya, membahas mengenai figur inspiratif. Saya penasaran nih, siapa tokoh inspiratif yang dapat menjadikan Bapak termotivasi dalam belajar hingga sukses sampai sekarang, Pak? Baik, silahkan Pak Jandro. Ya, ini pertanyaan yang menurut saya agak panjang jawabannya ya. Kalau dikatakan sukses, ini persepsi tentang sukses ini bagi banyak orang berbeda-beda. Ada seseorang disebut sukses kalau dia dikatakan punya properti, misalnya mobilnya berapa, rumahnya berapa, kantornya di mana, pekerjaannya apa, anaknya berapa, atau sudah punya istri, atau punya anak, segala macam. Tapi intinya ginilah, ketika kita memberikan kegembiraan pada banyak orang, kita bermanfaat bagi banyak orang, dan kita bisa memberikan kerukunan, kedamaian, itu menurut saya sukses. Ya, buat apa kita punya harta, jabatan, tapi di tengah kita, sesama kita mengalami konflik, itu menurut saya bukan sukses. Tadi ditanyakan siapa yang menginspirasi saya sehingga termotivasi untuk seperti saat ini. Mungkin kalau kita kembali ke belakang ya, saya sejak mahasiswa dulu sudah mengidolakan seorang tokoh nasional. Mungkin Pak Danang tahu dengan Bang Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta. Ini menurut saya tokoh yang luar biasa. Ya, tokoh yang bagi banyak orang sedikit kontroversial, tapi ini tokoh yang menurut saya sulit sekali dicari tandingannya di Indonesia ini. Ini tokoh yang berani membuat perubahan, juga tokoh yang berani mengambil risiko. Tokoh yang berani mengambil risiko ini tidak banyak. Jadi kita memang bisa dipengaruhi sosok-sosok orang-orang hebat untuk melakukan sesuatu. Dan itu salah satu tokoh idola saya. Selain itu, ya karena saya seorang Kristiani, saya juga sangat terinspirasi dengan sosok Yusuf yang pernah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena saya lihat dia selalu menjaga kekudusan, setia, dan tidak gampang tergoda. Itu adalah tokoh-tokoh yang menurut saya sukses. Dan saya juga mau menyampaikan, ini tokoh yang bersama kita, Pak Danang, beliau ini termasuk juga tokoh Kristiani pilihan Narwastu 2020. Beliau kami anggap sosok yang luar biasa, masih mau memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang yang kurang beruntung, seperti yang tuli. Ini menurut saya langka sekali ini. Justru karena pelayanan dari Pak Danang ini yang membuat kami mencatat Pak Danang ini tokoh pilihan Narwastu 2020. Sayang waktu pemberian penghargaan pada 14 Januari 2020 yang lalu, Pak Danang waktu itu berhalangan tidak bisa hadir, Pak ya. Jadi tokoh yang bersama kita, Pak Danang ini tokoh yang luar biasa juga, tokoh inspiratif. Sulit mencari tokoh seperti beliau, seorang penulis buku yang luar biasa juga. Saya sudah baca
bukunya itu, walaupun judulnya agak tanda petik agak cece ya, misalnya 77 cara bodoh untuk bahagia. Ini saya kira apa nih maksudnya Pak Danang begitu? Kenapa cara bodoh? Kenapa bukan cara cerdas begitu? Begitu Pak Danang. Cara bodoh itu menunjukkan kita rendah hati. Kalau cara pintar itu caranya Pak Monte yang sudah pintar. Saya cara berdua itu ceritanya. Ya. Silahkan Zulfa, ada pertanyaan lagi. Siapa tokoh figur inspiratif yang membuat Pak Danang itu termotivasi gitu dalam belajar? Oh, kalau saya ya, sejak kecil itu suka baca bukunya How to Win Friends and Influence People. Itu yang namanya Dale Carnegie. Nah, itulah yang membuat saya sekarang punya banyak teman, gimana mengaruhi orang, tentu saja pengaruh yang baik ya. Burung berkumpul dengan bulu yang sama. Ya, kalau penguin ya kayak Ibu Niswati ini warnanya kan pink-pink flamingo gitu ya. Nah, itu berkumpul dengan bulu-bulu yang sama. Orang yang baik berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang yang mau belajar berkumpul dengan orang yang mau belajar, terutama yang di Indonesia belajar. Nah, itulah yang mendasarin saya, yaitu how to win friends and people. Bagaimana mencari teman dan mengaruhi orang. Dan akhirnya sekarang saya bisa mengaruhi lewat cara saya membantu orang-orang yang lebih berkekurangan, lewat buku-buku saya yang membuat orang bisa sukses berjualan. Nah, seperti yang dikatakan Bang Condro tadi, bahwa baik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Maka visi misi saya adalah mencintai Tuhan lewat menjadi sama, melayani Tuhan lewat menjadi sama, terlebih untuk yang berkekurangan, yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Itu, Zulfa. Silahkan lanjut, ada pertanyaan, Zulfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Jonro. Semoga terjawab ya Ibu Fitra. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jessica. Selamat siang, saya ingin bertanya, apabila saya memiliki beberapa figur inspiratif, saya mengikuti cara dan tutorial dari beberapa tokoh tersebut. Tetapi ternyata cara antara kedua tokoh tersebut jauh berbeda, bahkan bertolak belakang. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Cara mana yang harus saya ikuti? Baik, silakan Pak Jonro. Ya. Kita tentu akan dipengaruhi dalam kehidupan sehari-hari oleh orang yang kita kagumi atau kita hormatilah. Ya. Anak SD atau katakanlah SD, SMP itu lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya yang setiap hari selalu berinteraksi dengan dia mulai dari pagi sampai malam. Itu tentu akan dipengaruhi oleh karakter atau perilaku dari sang ibu. Begitu juga dengan kehidupan kita, berapa jam kita misalnya di kantor, katakanlah Ibu Jessica tadi, itu tentu sangat dipengaruhi oleh sistem atau katakanlah kebiasaan yang ada di kantor tersebut. Kalau ibu-ibu misalnya punya tokoh yang ibu kagumi atau yang inspiratif di kantor itu, saya yakin semangat ibu juga untuk bekerja akan bertambah, meningkat. Saya juga punya pengalaman ibu ya. Saya punya beberapa penasehat di majalah kita di Narwastu. Ada penasehat tersebut mantan anggota DPR RI, ada pengusaha, ada pengacara senior, ada juga jenderal purnawirawan, ada juga pimpinan gereja. Dari mereka saya banyak belajar. Mereka tentu bukan manusia yang sempurna ya. Ada hal-hal yang bisa kita dapat dari mereka. Kita berinteraksi dengan mereka, kita berdiskusi dengan mereka, ada pelajaran atau nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari mereka. Dengan kita diskusi seperti ini sebenarnya kita sudah belajar. Nah, dengan kita juga membaca buku, kita membaca profil atau biografi dari tokoh-tokoh besar, katakanlah misalnya tokoh-tokoh besar seperti Thomas Alva Edison, kita juga banyak belajar tentang bagaimana kita sabar. Kemudian tokoh-tokoh dunia, misalnya tentang siapa namanya, Bill Clinton, kemudian Mikhail Gorbachev, dan tokoh-tokoh dunia lainnya lah, termasuk Lady Diana, kemudian Margaret Thatcher, segala macam. Banyak kita belajar tentang tokoh-tokoh itu dengan kita membaca buku-buku biografi mereka. Dan kita harus mulai, kalau kita ingin dipengaruhi oleh katakanlah etos atau kebiasaan dari tokoh, kita harus mau berubah. Kalau kita ingin
naik posisi kita dari yang biasa menjadi luar biasa, memang kita harus siap berubah. Saya ada tulisan yang ditulis Pak Danang itu, kebiasaan kita sehari-hari itu akan mempengaruhi perilaku kita, Pak Danang, ya. Itu saya kira penting. Dan buku-buku Pak Danang ini sebelum saya tidur selalu saya baca minimal 5 tulisan pendek, tapi bagi saya itu sangat menginspirasi. Ada kemarin saya baca tulisan Pak Danang tentang doa, ya. Katakanlah doa itu walaupun bagi orang tertentu biasa, tapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam kegiatan kita, pasti ada sesuatu kekuatan atau kekuatan supranatural yang bekerja dalam aktivitas kita. Saya kira demikian, Ibu Sulfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Jondro. Mungkin dari Pak Danang boleh menambahkan? Nah, ini kalau saya termasuk inspirator, motivator atau motivator ya. Itu misalnya ada orang yang mengandalkan kekuatan manusia. You are what you think. If you think you can, you can. Kamu seperti apa yang kamu pikir. Kalau kamu pikir bisa, pasti bisa. Nah, ini seolah-olah mengandalkan diri sendiri. Sementara ada yang mengatakan trainer atau motivator yang lain bahwa do the best and make God do the rest. Kerjakan yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakannya. Jadi saya nggak perlu mempertentangkan dua trainer itu. Kita boleh mempersatukan atau menyatukan. Jadi orang yang mengandalkan sendiri itu mestinya juga dalam doa itu karena ada antusias di dalam theos, spiritual di dalamnya. Jadi langsung nggak langsung disadari tidak disadari sebetulnya Tuhan spiritnya ada di situ. Karena manusia ini hanya ciptaan dan semua kemampuan, bakat, talenta dari Tuhan, makanya kita satukan bahwa akhirnya antroposentrik dan mengandalkan manusia dan teosentrik itu ujungnya sama, bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan kita kembalikan pada Tuhan. Karena kita lahir tanpa apa-apa dan kembali pun juga tanpa apa-apa, sehingga tinggal watak, sifat, kepribadian, kebaikan kita, karakter kita yang kita bawa. Jadi jangan dipertahankan tapi disatukan. Atau ibarat bunga mawar yang ada durinya. Kalau kita ngelihat durinya saja, nah kita kok mengerikan. Tapi kalau lihat bunga mawarnya yang indah, maka kita akan menyenangkan. Sehingga mau nggak mau kita harus mencintai, menyenangi bunga mawar itu ya utuh. Ya pohon yang ada durinya sekaligus juga ada bunganya. Duri untuk hati-hati, bunga untuk kita nikmati. Begitu ceritanya ya, Jessica, Sulfa, silakan. Iya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Jondro. Semoga Ibu Jessica terjawab ya. Nah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dio. Selamat siang Pak Jondro, saya ingin bertanya. Bagaimana cara Narwastu untuk menentukan tokoh inspiratif, Pak? Mungkin ada indikatornya atau bagaimana ya, Pak? Mungkin bisa dijawab. Silakan, Pak. Bapak Dio, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Saya coba jawab. Media sekelas majalah Tempo pun mereka setiap tahun biasanya memilih tokoh-tokoh yang inspiratif. Biasanya di bidang seni, kepala daerah, biasanya mereka juga memilih. Tapi mereka juga punya kriteria. Dan Narwastu juga punya kriteria tersendiri. Kami punya kriteria ada 4. Yang pertama itu pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Kami tidak mau menokohkan seseorang figur yang tidak pernah diwawancarai atau dipublikasikan di majalah Narwastu. Supaya kami juga ada pertanggungjawaban moral kepada publik. Yang kedua, seorang yang Pancasilais. Ini adalah ideologi bangsa kita. Kalau seorang yang Pancasilais itu berarti yang selalu mengupayakan kerukunan, kedamaian, keadilan di tengah sesama. Yang ketiga, peduli pada masyarakat. Peduli pada masyarakat ini artinya ketika ada yang kurang beruntung, ada masalah yang terjadi di tengah sesamanya, apakah itu bencana alam, atau katakanlah kemiskinan, dia mau mengulurkan tangan. Seperti contoh, seperti Pak Danang, di tengah kesibukan beliau sebagai seorang profesional, sebagai seorang motivator, ada orang-orang yang kurang beruntung, beliau masih menyisihkan lengan baju untuk membantu. Yang keempat, tokoh tersebut harus jadi perbincangan yang positif di tengah publik. Jadi kami tidak mau menokohkan seseorang
kalau beliau itu di tengah publik pun jadi perbincangan yang negatif. Misalnya, katakanlah ada seorang tokoh berbuat sesuatu yang baik, tapi kalau tiap hari atau pernah dia berulang kali dipanggil KPK, panggil kejaksaan, kepolisian, dan pemberitaan di media kurang bagus, ya itu juga kami agak sulit untuk menokohkan dia. Begitu. Begitu Ibu Sulfa. Baik, terima kasih Pak Jondro. Dari Pak Danang, apakah ada tambahan? Itu ranahnya dari Bang Jondro itu, jadi cukup jawaban Bang Jondro. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Nah, di sini ada komentar dari Ibu Jessica. Siap, terima kasih Pak Danang, Pak Jondro, terjawab. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Ibu Abed. Selamat siang para host. Pertanyaan saya adalah, apakah ada pernah tokoh yang inspiratif yang muda, berumur 20-30 tahun? Silahkan, mungkin Pak Danang terlebih dahulu. Oh, ini bagiannya Pak Jondro karena yang beri Pak Jondro. Ya. Silakan Bang Jondro. Ini pertanyaan yang menarik ya. Cuman dengan segala hormat saya minta maaf nanti Ibu Sulfa, lupa saya namanya. Ini pernah kami tokohkan dulu seorang mahasiswa berumur 21 tahun. Ya. Pernah kuliah di luar negeri, di Singapura, kemudian kuliah di sebuah universitas ternama di Indonesia, dan dia anak seorang yang kaya raya. Tapi apa yang dilakukan Pak Danang? Dia pergi ke Papua, memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang susah di sana, kemudian ke daerah-daerah pedalaman, melakukan edukasi tentang pola hidup sehat, memberikan bantuan buku, kemudian bantuan kesehatan, kemudian membantu anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan sekolah. Ini menurut saya orang-orang yang luar biasa. Biasanya orang-orang yang sudah kalangan, katakanlah kita kalangan the have ya, kalangan punya, biasanya itu tidak mau peduli lagi. Tapi ternyata di negeri kita masih ada orang-orang yang peduli untuk itu. Ini menurut kita tokoh yang inspiratif perlu kita angkat. Semakin banyak orang yang inspiratif atau mampu melakukan sesuatu yang baik di tengah sesama, saya yakin bangsa kita juga sangat terbantu. Begitu, Bu Sulfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Jondro. Mungkin dari Pak Danang ada tambahan, Pak? Ya, sebetulnya kalau seperti tadi Bang Jondro nyampaikan, kayak saya ini ikut relawan, terutama dalam hal bencana. Yang konkret saja ya Bang Jondro, baru saja ada kebakaran di pasar Jombrang ya. Pasar yang di Jombrang itu ya. Itu ada 442 keluarga loh yang kehilangan tempat tinggal. Nah, kami teman-teman mungkin nanti sore atau kemarin sudah mulai survei dan mungkin besok turun ke sana. Jadi kami gantian, kalau nggak saya ikut datang ya gantian yang lain. Biasanya kalau saya itu psikososial, yaitu mendongeng ya atau bercerita atau bermain ya. Jadi biasanya yang diperhatikan kan orang tua ya atau yang besar-besar. Tapi anak-anak ini kadang-kadang bingungan. Itu yang harus kita temenin. Ada istilahnya trauma healing dan seterusnya gitu. Nah ini anak-anak muda ini pas kalau untuk sama anak-anak untuk terjun. Jadi seperti yang Bang Jondro bilangkan. Nah, ini kesempatan yang umur 20-30 tahun. Anggota-anggota kami ini banyak yang masih muda-muda juga. Itu langsung terjun ke sana. Jadi secara konkret kalau tadi Bang Jondro menyampaikan bahwa salah satunya adalah peduli. Nah, peduli yang lainnya itu gampang banget kok. Sekarang ini kan lagi pada mudik, ada 85 juta orang atau berapa itu ya Bang ya? Di KM 39 85 juta. 85 juta. Nah, itu dia. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa membantu mungkin ya, entah mengatur lalu lintas atau mungkin memberikan sarana misalnya ya minum-minum yang biasa atau bahkan mungkin sarana untuk ke toilet lah misalnya. Nah, ini sudah istilahnya bisa kita lakukan. Jadi banyak cara, banyak kesempatan kita memperhatikan orang meskipun masih muda. Jangan nunggu tua dulu ya. Dari muda pun harus selalu aktif. Saya sejak kecil itu, waktu itu saya umur berapa ya, masih SD, SMP itu. Saya itu sering ngumpulin teman-teman untuk bermain bola bareng-bareng, beli bola paket, jalan bareng-bareng, main sepak bola bareng-bareng. Nah, seperti itu. Dan kalau ada pertempuran antar kampung, saya nggak pernah ikut.
Tapi lucunya saya itu meskipun kayak culun begitu, tapi malah jadi pendamai. Tokoh-tokoh mereka yang berkelahi itu dekat dengan saya, sehingga saya membadamai di situ. Nah, mungkin sejak lahir saya diciptakan seperti itu, sehingga saya bersyukur tanpa harus perang, tanpa apa-apapun bisa masuk ke sana-sini untuk mendamaikan. Nah, ini sebetulnya yang kita lakukan sudah sejak kecil, maka nih kalau Kang Condro bisa mempertanggungjawabkan yang dipilih saya ini, karena memang sejak kecil jiwa saya jiwa pendamai seperti itu, peacemaker gitu istilahnya. Begitu kira-kira Sulfa. Mungkin Bang Condro mau nambahin? Ya, saya tambahkan sedikit Pak Danang. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan Pak Danang ya. Saat ini semua anak-anak muda tentu sudah akrab dengan yang namanya gadget atau media sosial. Apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ini media-media seperti ini pun bisa kita gunakan untuk mempengaruhi sesama atau lingkungan kita. Karena yang kita lihat saat ini, karena begitu mudahnya orang dengan jarinya mengetik status, katakanlah dengan satu kata pun bisa mempengaruhi pikiran orang jadi marah. Coba kita mulai dulu melakukan hal-hal yang positif. Satu contoh, kita mulai pagi-pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Kiranya kita semua sukses, dilindungi Tuhan beraktivitas. Orang yang membaca akan merasa sejuk, ada kedamaian. Tapi kalau coba misalnya anak muda itu berantem dengan orang tuanya, saya dimarahin orang tua, gelas sama piring pecah di rumah, status seperti ini dibuka. Ini menurut saya sangat tidak positif. Termasuk ini masa-masa mudik ya, bisa kita suarakan melalui media sosial. Bapak Ibu, para sahabat yang menjalani mudik saat ini, kiranya selalu sehat di tujuan, tetap ikuti protokol kesehatan, kiranya dilindungi Tuhan bersama keluarga di tempat atau di kampung halaman. Ini pesan-pesan yang sejuk bisa kita lakukan. Apalagi masa pandemi sekarang ini, anak-anak muda yang inspiratif kita butuhkan, misalnya orang tidak pakai masker di pasar, bisa kita ingatkan, Pak, Bu, coba dipakai maskernya demi kesehatan bersama. Karena kita jangan merasa bahwa sekarang ini sudah aman. Kita nggak tahu nanti selesai mudik ini, apakah ada gelombang COVID berikutnya, ini masih tanda tanya. Karena saya baca kemarin di koran, Pak Jokowi sendiri masih meminta kita supaya tetap waspada. Jadi ini bagi yang mudik tetap juga kita perhatikan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Jangan kita sudah menganggap Indonesia ini sudah aman dari COVID. Boleh kita sudah vaksin, tapi ada tapinya. Protokol kesehatan tetap kita perhatikan Bapak Ibu. Itu saja Pak Danang yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Jonro. Terima kasih Pak Jonro dan juga Pak Danang. Pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutupan dari sesi diskusi kita pada siang hari ini ya. Namun sebelum kami tutup, kami persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Jonro untuk memberikan closing statement. Silahkan Pak Jonro terlebih dahulu Pak. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Wadah Indonesia Belajar yang dipimpin oleh Pak Danang. Maju terus Pak Danang, jangan lelah untuk membangun Indonesia dengan belajar. Karena hanya bangsa yang besar yang melakukan untuk terus belajar. Satu contoh, ada penelitian menyebutkan orang yang suka membaca sebenarnya adalah masyarakat yang maju. Kita jangan hanya terlelap dengan media sosial, membaca buku perlu. Kami punya seorang penasehat dari majalah Naratu, seorang dokter. Ternyata Pak Danang, 2 tahun terakhir ini sejak pandemi COVID kita hadapi, ada anak-anak yang sekolah, mahasiswa, orang tua yang berhadapan dengan laptop, online, ternyata itu sangat mengganggu kesehatan mata. Jadi tetap kita jaga kesehatan mata juga, itu yang pertama melalui radiasi dari layar laptop atau handphone. Yang berikutnya saya juga menyampaikan bagi Bapak Ibu umat muslim, selamat menjalani libur mau Idul Fitri, kiranya kita semua dilindungi Tuhan. Sehat Indonesia ini, bangsa ini sehat nanti selesai pulang kampung lagi, pulang dari kampung menuju Jakarta. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Indonesia Belajar ini terus sukses, semangat, Pak Danang terus dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kita semua yang ada di grup ini juga selalu penuh sukacita, bahagia, dan kita bisa menikmati kebersamaan liburan di masa Lebaran. Salam sehat.
Baik, terima kasih Pak John. The bright of tomorrow depends on what you do today. Kecemerlangan hari esok tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Beri aku 10 anak muda dan akan kuguncangkan dunia, kata Insinyur Soekarno. Mari anak muda, kita bangkit dan kita guncangkan dunia dengan watak, keberanian, sikap, dan masa depan yang kita mulai dari sekarang. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Jonro atas pencerahannya pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Zulfa, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.